Halo sobat pecinta cerita horor, bagaimana kabar sobat? Semoga sobat semua dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Allah selalu, amin. Baik sobat, kita mulai aja ya. Kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Rumah Hantu Darmo. Di kota Surabaya yang ramai, di mana modernitas berbenturan dengan tradisi, berdiri sebuah rumah besar yang begitu megah sehingga membuat iri setiap orang yang lewat. Ini adalah Rumah Darmo, sebuah kawasan luas dengan masa lalu kelam yang berbisik melalui aula-aulanya yang penuh hiasan. Penduduk setempat berbicara dengan suara pelan tentang pemiliknya, seorang pria bernama Herman Suparno, yang telah bangkit dari kemiskinan menjadi kekayaan besar hanya dalam semalam. Mereka berspekulasi tentang cara jahat yang digunakannya untuk memperoleh kekayaannya, yang melibatkan ilmu gaib dan pengorbanan manusia. Herman Suparno dulunya adalah seorang pedagang kaki lima yang sederhana, dan nyaris tidak mampu menafkahi keluarganya. Namun keputusasanya membawanya ke jalan yang gelap. Pertemuan tak terduga dengan sesosok bayangan di sebuah kuil bobrok menjanjikannya kekayaan melebihi impian terliarnya, dengan imbalan ritual pesugihan, sebuah praktik kuno dan terlarang yang menuntut pengorbanan manusia. Dengan hati yang dipenuhi ketakutan dan ambisi, Herman menyetujuinya, menandai awal dari kekayaannya dan akhir dari kemanusiaannya. Seiring bertambahnya kekayaan Herman, keserakahannya yang tak pernah terpuaskan juga meningkat. Dia membeli rumah Darmo, simbol status barunya. Rumah besar itu dipenuhi barang-barang mewah, bukti kesuksesannya. Namun di balik kedok kemewahan terdapat sejarah darah dan pengkhianatan. Karyawan yang bekerja untuknya mulai menghilang secara misterius. Keluarga mereka menerima kompensasi yang besar, namun tidak ada jawaban. Tahun-tahun berlalu, dan kebutuhan Herman akan pengorbanan semakin mendesak. Entitas gelap yang dia sepakati menuntut lebih banyak nyawa, dan Herman tahu waktunya hampir habis. Rumah itu, yang dulu dipenuhi tawa dan kehidupan, kini bergema dengan tangisan jiwa-jiwa tersiksa yang terperangkap di dalam temboknya. Istri Herman, Maria, semakin paranoid, matanya dihantui oleh bayangan-bayangan yang tidak jelas. Suatu malam yang penuh badai, ketika angin menderu dan kilat membelah langit, Herman dan Maria memutuskan untuk melarikan diri. Mereka mengumpulkan barang-barang berharga mereka dan menaiki kapal pesiar mewah mereka, Ular Laut, dengan harapan bisa lepas dari murka iblis yang telah mereka hianati. Mereka meninggalkan bayi perempuan mereka, Lydia, dalam perawatan seorang babysitter bernama Sari, dan berjanji akan segera kembali untuk mereka. Saat ular laut berlayar menuju perairan yang bergejolak, firasat buruk mencengkeram Herman dan Maria. Mereka merasakan beban perbuatan mereka menekan mereka, kehadiran iblis mengintai di balik tabir kenyataan. Kapal pesiar itu segera ditelan gelombang dahsyat, dan Herman serta Maria terlambat menyadari bahwa tidak ada jalan keluar dari perjanjian yang telah mereka buat. Iblis itu bangkit dari kedalaman, bentuknya merupakan gabungan bayangan dan keputusasaan yang aneh. Itu menyeret mereka ke dalam jurang es, jeritan mereka ditelan oleh amukan laut. Kembali ke rumah Darmo, Sari merasakan hawa dingin yang tak bisa dijelaskan. Dia mendekap Lydia di dadanya, mencoba menenangkan tangisan bayinya. Seiring berlalunya waktu, Sari semakin gelisah. Rumah itu seakan bernapas di sekelilingnya, dinding-dindingnya membisikkan rahasia-rahasia yang tak dapat ia pahami. Bayangan menari-nari di sudut pandangannya, dan rumah megah itu terasa seperti penjara. Sari memutuskan untuk menidurkan Lydia dan menyelidiki sumber kegelisahannya. Dia bergerak melewati aula yang gelap, langkah kakinya bergema dalam kesunyian. Potret Herman dan Maria tampak memperhatikannya, mata mereka mengikuti setiap geraknya. Jantung Sari berdebar kencang saat dia turun ke ruang bawah tanah, ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Di bawah cahaya redup bola lampu yang berkelap-kelip, Sari menemukan sebuah ruangan tersembunyi. Udara dipenuhi bau busuk, dan dia tersedak saat masuk. Ruangan itu dipenuhi simbol dan artefak ritual kelam, membenarkan ketakutan terburuknya terhadap keluarga Suparno. Di tengah ruangan terdapat altar yang berlumuran darah, sisa-sisa pengorbanan yang dilakukan Herman. Sebuah suara tiba-tiba membuat Sari berputar. Berdiri di depannya adalah sosok iblis yang bengkok, matanya bersinar dengan kegembiraan yang jahat. Ia datang untuk mengklaim hadiah terakhirnya. Sari mencoba lari, namun setan itu langsung menghampirinya. Jeritannya menggema di seluruh rumah, bercampur dengan tangisan jiwa-jiwa yang terperangkap di dalam dindingnya. Ketika pihak berwenang tiba beberapa hari kemudian, mereka mendapati rumah Darmo sangat sunyi.
Herman dan Maria dinyatakan hilang di laut, kapal pesiar mereka ditemukan karam di pantai yang jauh tanpa ada yang selamat. Di dalam Menshahen, polisi menemukan jasad Sari yang tak bernyawa, wajahnya membeku ketakutan. Lydia, yang secara ajaib tidak terluka, terbaring di tempat tidurnya, matanya yang polos membelalak karena kebingungan. Kisah rumah Darmo menyebar dengan cepat, menjadi legenda yang semakin berkembang setiap kali diceritakan kembali. Beberapa mengaku mendengar jeritan Sari di malam badai, sementara yang lain melihat sosok hantu Herman dan Maria berkeliaran di aula, mencari penebusan yang tidak akan pernah datang. Lydia, satu-satunya yang selamat, diadopsi oleh keluarga baik hati yang berusaha melindunginya dari warisan kelam rumah tersebut. Bertahun-tahun kemudian, seiring bertambahnya usia Lydia, dia mulai mengalami kejadian aneh. Dia terbangun di tengah malam, tertarik pada potret keluarga lama yang masih tergantung di rumah barunya. Mata orang tuanya seolah mengisyaratkan padanya, mendesaknya untuk kembali ke rumah Darmo. Terlepas dari upaya keluarga angkatnya untuk melindunginya, Lydia merasakan ketertarikan yang tak tertahankan terhadap tempat kelahirannya. Pada ulang tahunnya yang ke-18, Lydia memutuskan untuk menghadapi masa lalunya. Dia kembali ke rumah Darmo, yang sekarang ditinggalkan dan ditumbuhi tanaman ivy. Saat dia melangkah melewati ambang pintu yang runtuh, kenangan membanjiri kembali. Rumah itu tampak hidup, mengenali anaknya yang hilang. Lydia berjalan ke ruang bawah tanah, ruangan yang sama tempat Sari menemui takdirnya. Ruangan tersembunyi itu masih sama seperti yang ditinggalkan Sari, simbol dan artefaknya tidak tersentuh oleh waktu. Lydia mendekati altar, merasakan beban dosa keluarganya menekan dirinya. Dia kini mengerti bahwa kutukan iblis itu belum berakhir dengan kematian orang tuanya. Hal itu masih melekat, terikat pada garis keturunannya, menuntut penyelesaian. Lydia berdiri di depan altar, jantungnya berdebar kencang. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia mulai melantunkan mantra yang dia temukan di jurnal lama orang tuanya. Udara menjadi dingin, dan bayangan di ruangan itu seakan-akan mendekat ke sekelilingnya. Iblis itu muncul, matanya bersinar dengan cahaya yang menyeramkan. "Kau telah kembali," desisnya, suaranya berbisik dingin. "Hutang darah harus dibayar." Lydia menghadapi iblis itu, ketakutannya digantikan oleh tekad. "Aku akan mengakhiri kutukan ini," katanya. "Tidak ada lagi pengorbanan, tidak ada lagi kematian." Setan itu tertawa, suaranya menggema ke seluruh rumah. "Kamu tidak bisa melanggar perjanjian, nak. Perjanjian itu terikat oleh darah dan jiwa." Namun Lydia tidak tergoyahkan. Dia merogoh tasnya dan mengeluarkan sebotol air suci, memercikkannya ke altar. Iblis itu menjerit, wujudnya berkedip-kedip dan menggeliat kesakitan. Lydia melanjutkan nyanyiannya, suaranya meninggi mengatasi tangisan iblis. Simbol-simbol di dinding mulai bersinar, kekuatannya beresonansi dengan kata-kata yang diucapkannya. Dengan satu jeritan terakhir yang putus asa, iblis itu lenyap, kehadirannya diusir dari alam fana. Rumah itu bergetar, atmosfer yang menindas menghilang saat kutukan itu dipatahkan. Lydia ambruk ke lantai, kelelahan namun menang. Dia telah membebaskan dirinya dan jiwa-jiwa yang terperangkap di dalam rumah Darmo. Rumah besar itu tetap ditinggalkan, peninggalan masa lalu yang kelam. Namun legenda rumah Darmo tetap hidup, sebuah kisah peringatan tentang keserakahan, pengorbanan, dan penebusan. Lydia kembali ke keluarga barunya, bertekad membangun kehidupan yang bebas dari bayang-bayang nenek moyangnya. Dia tahu bahwa luka di masa lalu tidak akan pernah sembuh sepenuhnya, tapi dia telah memutus siklus kegelapan, memastikan bahwa kengerian di rumah Darmo tidak akan pernah terulang kembali. Nah, bagaimana sobat ceritanya? Makna dari cerita ini adalah kita tidak boleh menyekutukan Tuhan, apalagi sampai melakukan pesugihan dengan imbalan nyawa. Tentu hal tersebut juga nyawa taruhannya dan sangat dilarang oleh agama apapun. Mencari rezekilah dengan cara halal dan rezeki itu sudah diatur Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak manusia dalam kandungan ibunda tercinta dan setiap usaha jangan lupa disertai dengan doa supaya dilancarkan oleh Allah segala urusan. Nah, sekian dulu ya sobat ceritanya. Jangan lupa kalau sobat suka dengan konten-konten kami, mohon untuk subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan di episode-episode berikutnya. Sampai jumpa.